bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam,
Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari terus bersuka cita dan kita akan sama-sama beribadah menerima berkat Tuhan hari ini. Siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu. Dan hari ini kami rindu menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Layakan kami, sembuhkan setiap yang sakit, lepaskan yang terikat Tuhan. Dan memberikan kekuatan yang baru serta penghiburan bagi mereka yang memerlukannya Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam hadirat-Mu kami percaya ada kuasa-Mu terjadi Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk meninggikan nama-Mu lewat pujian penyembahan dan doa-doa kami. Haleluya, amin. Kami yang baik dan menyembah pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sepanjang hidupku. Selalu baru kasih-Mu setiap pagi bagi kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh haleluya, besar setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi menari di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau masyurkan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia senantiasa ada di musim apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Engkau yang layak untuk menerima pujian kami Tuhan. Kami buka hati kami dan bebaskan Roh Tuhan bekerja atas setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi panjang nama Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
Shalom. Puji Tuhan saudaraku, kita kembali bersama-sama dalam ibadah hari ini. Dan mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan, kami tahu semuanya bukan karena keluarga kami, tetapi semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang kami boleh terima sampai detik hari ini. Bapa, sebentar saat kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk taburan firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarkannya. Sucikan kuduskan kami, layakkan kami dengan oleh darah penebusan-Mu di kayu salib untuk kami boleh masuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan otoritas penyampaian firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan tamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup bijaksana menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan segera datang. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan segera datang. Dan kalau kita mendengarkan di media sosial hari-hari ini, dari banyak pemberitaan, kita mendengarkan ada begitu banyak mimpi dan penglihatan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Memang kapan waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus bijaksana ketika menerima setiap tanda-tanda yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita melihat kehidupan di dunia saat ini, saudaraku, yang sudah begitu terbiasa dengan dosa, kita melihat bagaimana orang menjadi tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa, di mana laki-laki bisa menyukai sesama lelaki, perempuan bisa suka dengan perempuan, orang begitu jahat, orang begitu suka memfitnah. Saudara, saat-saat ini juga kita mengalami pandemi, dunia mengalami pandemi ya saudara. Jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Karena kasih-Nya Tuhan mengingatkan kepada kita melalui pandemi ini bahwa Tuhan sungguh adalah satu-satunya yang layak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu saudaraku, mari hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk sungguh-sungguh saudara dan saya bijaksana menyikapi atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti datang menjemput saudara saya di awan-awan yang permai. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mau tertinggal. Saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 37-42, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi yang pertama dikatakan bahwa saudara dan saya harus berjaga-jaga, saudara ya. Demikian firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya ditinggalkan. Kedua, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, sebagaimana ketika terjadi di zaman Nuh. Saudaraku, kita tahu bahwa waktu itu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera itu, saudara ya. Nah, kita harus belajar banyak dari Nuh, saudara ya. Bagaimana dia taat kepada Tuhan dan buahnya adalah keselamatan bagi dia dan keluarganya. Saudaraku, saya percaya waktu itu kondisi akan mengakibatkan bencana banjir besar itu kemungkinan besar tidak seperti yang ada sekarang ini, saudara ya.
Kalau sekarang dunia begitu membabi buta membabat di hutan, sehingga akhirnya bencana-bencana banjir dan banjir bandang itu memang kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi saya percaya di zaman Nuh, mungkin kondisi hutan masih belum mengkhawatirkan. Oleh karena itu, tapi saudaraku, luar biasanya Nuh mau melakukan itu, dan dia akhirnya membuat membuat baterah itu, saudara ya, membuat baterah. Dan apa yang terjadi, saya percaya banyak sekali tantangan ketika dia melakukannya. Tetapi pada akhirnya, saudara, ketika baterah itu selesai, Nabi Nuh masuk dengan istri dan anak dan mantunya, dan semua sudah masuk dan pintu ditutup, air bah terjadi. Begitu juga dengan saat ini, saudaraku. Kedatangan anak manusia itu seperti kilat, saudara ya. Dus begitu, ya saudara ya. Dan saudara, kita udah nggak punya kesempatan untuk untuk melakukan apa-apa ketika sangkakala itu dibunyikan. Oleh karena itu, kita harus bijaksana. Kita harus berjaga-jaga, dikatakan di sini ya. Jadi ketika sangkakala berbunyi, saudara, kita ada dalam keadaan berkenan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, di dalam ayatnya yang lain diberikan contoh bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk betul-betul bertindak bijaksana di dalam menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Karena kalau pintunya sudah tertutup, Bapak Ibu Saudara, udah ada nggak kesempatan lagi. Hal itu juga terjadi di dalam Matius 25 ayat 1-13 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan ceritakan, karena saya percaya kita semua sudah hafal dengan cerita ini, bagaimana gadis yang bijaksana ini dan gadis yang bodoh ini menyambut kedatangan mempelai pria. Saudara, apa yang terjadi? 5 gadis yang bijaksana menyiapkan pelita mereka dengan minyak cadangan, sedangkan gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelitanya. Nah, ketika mereka menanti belum sampai akhirnya mereka tidur. Kemudian apa yang terjadi ketika mempelai datang yang tidak membawa minyak cadangan ini, mereka kebingungan karena karena itu mereka minta kepada gadis yang bijaksana sedikit agar mereka bisa hidup pelitanya. Tapi apa yang terjadi? Gadis yang bijaksana mengatakan, sana pergi beli, gitu ya, kira-kira sana ya. Karena nanti kalau kami kasih nggak cukup buat kamu, nggak cukup buat kami. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka beli minyak, sementara 5 gadis bijaksana menyambut mempelai dan kemudian masuk ke dalam perjamuan pesta itu. Saudara, apa yang terjadi? Waktu mereka yang 5 pulang, pintu sudah tertutup dan mereka tidak bisa masuk lagi. Saudaraku, sebelum sangkakala itu berkumandang, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, ini waktunya, saudara, untuk kita bertindak bijaksana. Jangan main-main lagi dalam kehidupan kita. Supaya apa yang terjadi ketika pintu bahtera Nuh tertutup dan pintu untuk masuk ke perjamuan pesta sebagaimana terjadi yang pada 5 wanita yang bodoh dan tidak bisa masuk, saudara, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu bagaimana kita harus hidup, karena untuk bisa masuk ke sana, saudara, tentu sebagaimana firman Tuhan katakan, bukannya mereka yang berseru kepada Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku, sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, harus hati-hati, saudara. Betul-betul bijaksana. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak cuma merasa, saudara ya, merasa pantas, merasa layak di hadapan Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Tetapi percayalah saudara, pengetahuan yang tidak didasari takut akan Tuhan akan membawakan celaka bagi kehidupan kita. Karena itu mari saudaraku, hari-hari ini dikatakan bahwa ayo berjaga-jaga. Nah, tadi diberikan contoh mengenai gadis yang bijaksana yang membawa cadangan minyak. Saudara, minyak ini berbicara tentang pribadi, menyiapkan diri kita menjadi wadah di mana Roh Kudus bisa berkarya seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Artinya kita menjadi pribadi yang betul-betul hidup kudus, layak berkenan di hadapan Tuhan, dan membuka diri seluas-luasnya dengan segala rendah hati, mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita,
sehingga Roh Kudus itu bisa berkarya dalam kehidupan kita. Kita adalah pelita, saudara, dan biarlah api Roh Kudus itu menyala-nyala karena kita menyiapkan minyaknya itu, yaitu diri kita sebagai wadah untuk Roh Kudus itu bisa berkarya dengan luar biasa. Jadi, saudaraku, sebagaimana yang pernah kita dengar dalam khotbah sebelumnya bahwa pribadi-pribadi yang dalam standar Allah adalah pribadi yang berintegritas. Pribadi yang hidup dalam skala prioritas, yaitu mengutamakan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca di dalam Roma 12, saudaraku, inilah yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bijaksana menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Di dalam kita berjaga-jaga menunggu kedatangannya, saudara, kita harus hidup sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, di dalam firman ini dikatakan, yang harus kita lakukan adalah, saudara, supaya kita masuk di dalam standarnya Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita percaya bahwa kita pasti dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara, untuk kita bisa ikut di dalam penyambutan kedatangan Tuhan untuk kali kedua, seperti dicontohkan tadi, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yaitu pribadi yang hidup sebagaimana Yesus hidup. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jadi, mulai saat ini, saudara, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Jadi, saudara, bukan apa yang kita ingini, apa yang bagus menurut kita. Saudara, hidup ini bukan sekedar memuaskan pribadi kita, tetapi kita ada ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau mari kita cek semua, saudara, apakah hidup kekristenan kita hanya baru sebatas menyenangkan kita? Kalau tidak satu konsep, terus itu tidak, ya saudara ya. Kalau tidak menurut keinginan hati kita, kita tidak setuju. Saudaraku, bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu butuh sekali lagi kita persembahkan seluruh tubuh ini sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Biarlah hati kita seperti hatinya Tuhan, pikiran kita seperti pikirannya Tuhan. Kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup rendah hati sebagaimana Yesus hidup. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu kata Tuhan. Saudara, dunia ini rusak. Dia berjalan menuju pada kehancuran. Saudara ya, orang yang jahat semakin jahat. A bisa menjadi B, B bisa menjadi C. Orang yang menganiaya bisa mengatakan bahwa dia yang teraniaya. Saudara, pemfitnahan, pembalikan fakta, itu terjadi di mana-mana. Orang begitu sadisnya, orang senang melihat orang terpuruk. Dan orang susah melihat orang sukses. Tetapi anak Tuhan harus senang melihat orang senang dan sedih melihat orang yang berduka cita. Saudara, kita harus menjadi kebalikan dari dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara, berubah oleh pembaharuan budimu. Saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Mari kita bergaul intim dengan firman Tuhan, agar kita betul-betul menerima pengajaran-pengajaran daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh dibaharui, boleh menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita harus peka ketika kita punya hubungan intim kepada Tuhan. Kita telah persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk Tuhan. Saudara, tentu kita akan memiliki kehidupan intim sama Tuhan.
Kita akan rajin untuk masuk dalam doa, pujian, penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara, maka kita akan memiliki kepekaan. Kita bisa membedakan manakah yang bukan daripada Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, manakah yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Karena semakin hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, iblis pasti akan menggunakan cara-cara yang semakin halus, semakin licik, agar kita bisa gagal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Caranya, saudara, sederhana. Kadang kita dibikin merasa. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Merasa sudah rohani, merasa sudah benar. Nah, merasa seperti ini, saudara, dikatakan Tuhan itu adalah kesejahteraan yang palsu, dan itu berujung kepada celaka. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam kesejahteraan yang palsu. Artinya kita cuma merasa doang, ya, merasa kita udah benar, merasa kita ini yang benar, kalau yang lain salah gitu ya. Seolah-olah kitalah yang orang paling suci dan kudus di dunia ini. Hati-hati, saudara ya. Mari kita betul-betul intim sama Tuhan, dan sekali lagi, ketika itu terjadi, maka kita bisa memiliki kepekaan itu. Dan orang yang tentu saja yang bergaul intim dengan Tuhan, tentu akan memiliki kerendahan hati. Karena dia bergaul erat dengan Roh Kudus. Ya Bapa di surga melalui Roh Kudusnya akan berkarya dengan luar biasa untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang bijaksana menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Sekali lagi, jangan sampai pintunya sudah tertutup, saudara. Baru kita berseru, Tuhan buka pintu, buka pintu. Saudara udah gak ada waktu lagi. Ya, jadi ini waktunya kalau kita mau bertobat. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari persembahkan tubuh ini sepenuhnya buat Tuhan. Saudara, saya percaya ketika itu engkau lakukan, kau bergaul intim dengan Tuhan, kepekaan akan Tuhan berikan. Sehingga kau tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan, mana yang benar, mana yang jahat. Saudaraku, saya percaya kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu berdoa agar tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal. Tetapi lebih daripada itu, saudaraku, kita adalah pembawa pesan Pentakosta ketiga. Kita menjadi bagian penuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Oleh karena itu, jangan cuma sekedar puas kalau kita saja yang diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan, agar setiap orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kerabat kita, tetangga kita, mereka juga boleh diselamatkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berdoa buat jiwa-jiwa yang belum dimenangkan dan diselamatkan. Mari bawa hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini, agar setiap orang boleh melihat Yesus melalui kehidupan kita. Sehingga setiap orang boleh percaya datang kepada Yesus. Bukan karena keluarga kita, tetapi karena Tuhan yang berkarya dahsyat luar biasa melalui hidup kita. Mari saudaraku, kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap yang bijaksana. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kepada kami hari ini bahwa kedatangan-Mu sudah amat sangat dekat. Dan Engkau ingatkan kepada kami untuk berjaga-jaga agar kami tidak tertinggal. Sebagaimana ketika di zaman Nuh, ketika pintu sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk masuk. Begitu juga dalam contoh mengenai 10 wanita, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Ketika pintu sudah tertutup, 5 wanita yang bodoh tidak masuk. Kami tidak mau menjadi bagian sebagaimana 5 wanita yang bodoh itu, Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengerti dan untuk memiliki kerendahan hati, agar kami mau benar-benar diajar oleh-Mu sendiri Tuhan, diperlengkapi oleh Engkau sendiri Tuhan, sehingga kami tidak hanya merasa bahwa kami sudah benar di hadapan-Mu, tetapi kami sungguh-sungguh boleh hidup layak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus berkarya leluasa dalam kehidupan kami, untuk membuat kami hidup seturut kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh diperbaharui menurut pembaharuan akal budi kami ya Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Kau sendiri yang mengubahkan kami Tuhan, memampukan kami, memberi kepekaan kepada kami, sehingga kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berasal dari Tuhan, dan mana yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga saat Engkau datang, saat sangkala berbunyi Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Juga seluruh keluarga kami, sahabat kerabat kami, tetangga muka belakang kiri kanan, mesti orang menjadi pokok doa kami.
Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan, sucikan, kuduskan kami dengan darah penebusan-Mu di kayu salib, agar kami boleh berkenan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk kami boleh mengingat akan semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Perjamuan kudus ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Layakkan kami ya Bapa Yesus Kudus. Dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Horabatakaya syarabatakaya syadana. Horabatakaya syadana. Mari saudaraku, kita introspeksi diri kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan, dosa, keangkuhan kita, apapun juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita boleh masuk dalam perjamuan kudus ini sungguh-sungguh dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Masih tanggalkan segala ego dan kedagingan kita. Karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus di mana hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Warabatakaya syarabatakaya ralabaya ralabaya ralabaya. Oranatakaya syarabaya. Ampunkan kami ya Tuhan, ampunkan kami. Untuk hal sekecil apapun ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap hidup kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, apapun juga Tuhan, ketidakmengertian kami, sehingga kami tidak berkenan dan tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam keadaan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oramanataka shikaralabaya ralabaya orabatakaya syana. Yesus. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi saudara. Oramanataka syarabatakaya ralabaya namaya standaya ralabaya ralabaya. Oramanataka syaralabatakaya ralabaya. Oratakaya syana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, kemudian ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi, saudara. Demikian juga sesudah makan, yang mengambil cawan, lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita atas dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Ramaya Saraya. Mari ucapkan syukur, saudara, jangan ada yang diam. Oh Ramaya Sikyara Ramaya Sane. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat kemuliaan ya Tuhan. Ya Ramaya Sikyara Ramaya Se. Ora Batakaya Shana ya Ralabaya Ralabaya kebaik ya Tuhan. Ya Ramaya Ralabaya 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 Ralabaya. Ora Batakaya Shana ya Ralabaya Ralabaya. Ora Maya Sikiri di bala. Ora Maya Shana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus, surah mata kaya sikira bala 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 bala. Hira la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Jesus. Hira namanya sikira la bayara la bayara la bayara la bayara bala 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 bala. Oh, ramanaya sikira la maya se. Haleluya, haleluya. Segala puji bagimu, segala puji bagimu Yesus. Oh, ramaya se. Terima pengurapan integritas. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Hidup seturut dengan standar kerajaan surga. Hidup sebagaimana Yesus hidup. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang miskin diperkaya, engkau yang sakit oleh bilu-bilu Yesus, oleh kuasa dari Yesus disembuhkan. Yang berbeban berat, yang letih sudah berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi engkau, karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Dimanapun kakimu melangkah, kemanapun kakimu melangkah, dimanapun kau berada, pimpinan penyertaan Allah sempurna atasmu, sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 sebagai doa kita agar menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teraduk kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Terus kita akan bersapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dan intinya kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan pilihan-Mu yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bersafaan hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami bersafaan buat presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Bapak kami juga berdoa buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat sebuah menteri dalam kabinet yang ada, sampai ke deputi-deputinya ya Tuhan. Kami berdoa juga lembaga negara, buat DPR, MPR, buat DPD RI, buat
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, buat Mahkamah Konstitusi, buat TNI, Polri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan ke RT RW, bahkan ke dukuh, semuanya Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, Engkau curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahnya dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa kami berdoa, bangsa kami bebas dari korupsi, bebas dari virus corona, bebas daripada resesi ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami. Biar bangsa kami senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan pilungan-Mu yang sempurna, ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, dan di dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi garam, yang sungguh-sungguh sebagai garam dan terang di setiap lini pemerintahan atau di bidang apapun yang Engkau mau kami menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penghalang bagi anak-anak-Mu untuk menjadi bagian yang berbakti bagi bangsa dan negara ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja bertata berkuasa dan otoritas atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau melindungi bangsa kami, dijauhkan dari segala hal yang jahat. Bapa kami berdoa untuk Bapa para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk kerayon kami Bapak Pendeta Dr. Randes Budi Sastra Diputra MTH, dengan semua gembala cabang dan ranting sampai gembala kul ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua leader yang ada di gereja Kamu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, agar semuanya boleh melayani Tuhan berdasarkan kehendak dan rencana-Mu, seturut dengan kehendak rencana-Mu, dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua, memimpin seluruh aspek kehidupan mereka, agar seluruh aspek kehidupan mereka diberkati, semua keluarga berkasar mereka juga diberkati, dimanapun mereka berada, mereka dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih hari, lebih dahsyat lagi. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Empang 3 dimanapun berada. Curahkan roh doa, pujian, penyembahan, roh yang takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kehidupan keluarga besar Empang 3 dimanapun berada Tuhan. Jadikan keluarga besar Empang 3 sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi yang hidup dengan standar kerajaan surga, yang bukan berdasarkan kemauannya sendiri, menjadi pribadi yang hidup dalam skala prioritas dalam kehidupannya, untuk menempatkan Tuhan di atas segala jalan kehidupannya, dan untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Kau memberikan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka merangkak, ya Tuhan, seluruh keluarga besar Empang 3 dan keluarga besarnya dimanapun berada, aman dan perlindungan yang sempurna. Masih berfirman satu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, bila semakin hari kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kau catat kami senantiasa dalam buku kehidupan-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di dalam catatan buku kerajaan surga-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tamu, setiap doa dan permohonan kami, juga ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan berjiwa Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang percaya berkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan, penyertaan dan pelindungan Tuhan, dan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.